Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Devi Nuraini, biasa dipanggil Devi, dengan NIM 2208030455 dari kelas Pendidikan Akuntansi 2022A, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai laba rugi perusahaan jasa untuk memenuhi tugas UTS literasi digital. Nah, yang akan saya bahas di sini ada empat konten ya. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada unsur, dan yang ketiga ada bentuk laporan laba rugi perusahaan jasa. Nah, untuk yang pertama ya, ini ada pengertian. Nah, apa sih pengertian dari laporan laba rugi itu? Nah, laporan laba rugi itu adalah laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Nah, melalui laporan ini itu eh, bisa memperlihatkan kinerja keuangan dari suatu usaha atau perusahaan. Nah, selain itu juga, laporan ini itu berfungsi sebagai alat untuk memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Nah, biasanya para pengusaha itu membuat laporan laba rugi untuk menentukan profit dan juga nilai investasi perusahaan. Nah, teman-teman tahu juga nggak kalau laporan ini itu biasanya dibuat pada akhir tahun atau akhir periode. Nah, adanya laporan laba rugi pada sebuah perusahaan itu akan memudahkan para investor dalam membaca dan juga untuk memahami kinerja dari sebuah perusahaan. Nah, yang kedua ada fungsi. Nah, apa sih fungsi dari penyusunan laporan laba rugi perusahaan jasa itu? Nah, fungsinya itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama ada bahan evaluasi kinerja perusahaan. Yang kedua ada membantu mengukur perkembangan serta efektivitas strategi perusahaan. Yang ketiga, melihat sumber keuntungan dan pengeluaran terbesar. Yang keempat, ada tren perusahaan dalam periode waktu tertentu. Dan yang terakhir, ada informasi keuangan. Nah, untuk fungsi evaluasi kerja yang pertama ini itu dengan laporan laba rugi itu perusahaan bisa melihat kinerja perusahaan secara umum. Nah, ketika laporan laba rugi dibuat menunjukkan hasil positif atau laba, maka dapat dipastikan nih kinerja dari perusahaan pada periode tertentu itu baik. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, dengan data ini, evaluasi itu bisa dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan data yang valid dan aktual sehingga keputusan selanjutnya itu bisa diambil dengan lebih baik. Nah, untuk yang kedua yakni membantu mengukur perkembangan serta efektivitas strategi perusahaan. Nah, laporan keuangan laba rugi ini itu juga dapat membantu akuntan dalam mengukur dan menganalisa perkembangan perusahaan. Ukuran yang ditaksir oleh akuntan itu akan jadi patokan untuk mengembangkan perusahaan dan melihat efektivitas strategi yang sudah dijalankan. Nantinya hasil dari analisa ini itu mm, akan sangat berarti dalam berbagai pertimbangan strategis, sehingga laporan tersebut itu wajib valid dan sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga itu untuk melihat sumber keuntungan dan pengeluaran terbesar dari sebuah perusahaan. Nah, dengan melihat laporan laba rugi itu secara langsung kita bisa melihat bagian-bagian mana yang menjadi sumber keuntungan terbesar bagi perusahaan dan kita juga bisa melihat bagian-bagian mana yang menjadi pengeluaran terbesar dalam sebuah perusahaan di periode waktu tertentu. Nah, informasi ini itu akan sangat penting untuk perencanaan keuangan. Nah, selain sumber keuntungan dan pengeluaran terbesar perusahaan, juga akan mengetahui informasi detail terkait jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dan yang keempat,
ada tren perusahaan dalam periode waktu tertentu. Nah, dengan mempertimbangkan laporan laba rugi tahun-tahun sebelumnya, tren dari perusahaan itu bisa dianalisa dan disusun dengan baik. Nah, tentu saja menganalisanya dan menyusunnya itu terkait dengan keuntungan dan kerugian perusahaan yang ada. Nah, jika diketahui pola dan tren dari perusahaan, maka penyusunan strategi dan operasional itu bisa dilakukan dengan lebih baik. Nah, yang terakhir itu ada informasi keuangan. Nah, jelas seperti semua jenis laporan keuangan yang ada di perusahaan-perusahaan yang lainnya, laporan laba rugi itu juga menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Nah, khususnya terkait dengan keuntungan dan kerugian perusahaan selama beroperasi dan dalam periode waktu tertentu. Nah, tentunya untuk fungsi ini teman-teman sudah jelas ya mengenai fungsi-fungsi dari penyusunan laporan laba rugi perusahaan jasa. Nah, untuk materi selanjutnya yakni ada unsur-unsur yang ada di dalam laporan laba rugi perusahaan jasa. Nah, yang pertama unsurnya itu ada pendapatan, beban, keuntungan atau profit, dan yang keempat ada kerugian. Nah, apa sih unsur-unsur ini itu? Nah, unsur ini itu yang pertama ada pendapatan ya. Pendapatan itu adalah unsur dari laporan laba rugi yang memiliki arti itu peningkatan aktiva atau arus masuk perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan operasional maupun non-operasional. Nah, yang kedua ada beban. Nah, beban bisa teman-teman ingat bahwa beban itu pemakaian aktiva, beban pemakaian aktiva. Nah, beban itu adalah unsur arus keluar atau pemakaian aktiva yang akan memunculkan liabilitas dalam suatu periode tertentu dikarenakan pengiriman ataupun produksi barang. Nah, yang ketiga dan terakhir itu ada keuntungan dan kerugian. Nah, kalau keuntungan itu diperoleh dari peningkatan ekuitas, kalau kerugian diperoleh dari penurunan ekuitas. Keuntungan itu hadir karena adanya peningkatan ekuitas karena terjadi transaksi perusahaan atau yang dihasilkan dari pendapatan dan investasi dari pemilik perusahaan. Nah, kalau kerugian itu penurunan ekuitas ya. Nah, karena adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau akibat dari beban atau pendistribusian kepada pemilik perusahaan, seperti pengambilan private atau yang lainnya. Nah, yang terakhir ini ada bentuk. Nah, bentuk bentuk apa sih ini? Ah, apa teman-teman sudah tahu? Nah, bentuk dari laporan laba rugi ini ada dua. Yang pertama ada single step, dan yang kedua itu ada multiple step. Nah, laporan laba rugi dengan metode single step itu penghasilan usaha dan penghasilan di luar usaha itu dalam penyusunannya dijadikan satu. Juga beban-bebannya, beban dalam usaha maupun di luar usaha itu juga dijadikan satu. Nah, untuk yang multiple step, ini berbeda sekali dengan metode single step. Kalau multiple step ini itu dibeda-bedakan. Eh, jadi pendapatan dalam usaha itu dibedakan dengan pendapatan luar usaha. Begitu juga dengan beban usaha disendirikan dan beban non usaha atau beban non operasional itu juga disendirikan. Nah, berikut adalah contoh dari bentuk laporan laba rugi single step dan multiple step. Nah, di sini saya punya data dari Kumala Dry Cleaners. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan kalau penyusunan
laporan laba rugi itu diperoleh dari neraca saldo, bisa juga sih diperoleh dari PDA. Nah, kalau dari neraca saldo itu seperti ini ya. Saya punya data dengan akun-akun seperti ini. Nah, untuk penyusunan laporan laba ruginya itu bagaimana? Nah, ini untuk penyusunan laporan laba rugi dengan metode single step seperti ini. Nah, jadi pendapatan jasa dan pendapatan bunga itu dijadikan satu. Oh ya, pendapatan bunga itu adalah pendapatan non operasional karena tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Terus bebannya juga dijadikan satu. Nah, beban lain-lain ini itu adalah beban non operasional juga, karena beban ini itu tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Berbeda dengan beban penatu, beban upah, itu kan langsung berkaitan dengan usaha dry cleaners tadi. Jadi di sini ada pendapatan jasa, pendapatan bunga, di total mendapatkan dengan hasil 216.875.000 dan beban-bebannya di total mendapatkan hasil 40.100.000. Nah, untuk memperoleh laba bersihnya itu bagaimana? Nah, nanti itu total pendapatan ini akan dikurangkan dengan total beban. Mendapatkan hasil 169.775.000. Nah, bagaimana dengan metode multiple step? Nah, untuk metode multiple step itu seperti ini. Jadi, pendapatan operasional, beban operasional itu disendirikan, memperoleh laba operasional. Nah, terus pendapatan non-operasional dan beban non-operasional juga disendirikan. Bentuknya seperti ini. Jadi, pendapatan operasional itu ada pendapatan jasa, dengan jumlah 116.875.000 dan beban operasionalnya ini beban yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, itu yang ini, beban penatu, beban upah, beban truk, beban utilitas, dan beban perlengkapan dipindah ke semuanya. Hasilnya yakni ada 44.400.000. Nah, untuk memperoleh laba operasional ini sama langkahnya seperti yang ini tadi. Jadi, pendapatan dikurangkan dengan beban mendapatkan hasil laba operasional sebesar 72.475.000. Nah, yang kedua, langkah selanjutnya yaitu menghitung laba pendapatan non-operasional. Nah, pendapatan non-operasional ini ada pendapatan bunga sebesar 100 juta rupiah. Nah, untuk bebannya ada beban lain-lain sebesar 2.700.000. Nah, ini mengurangi dari pendapatan bunga, mendapatkan hasil 97.300.000. Nah, untuk memperoleh laba bersihnya itu hasil dari laba operasional ini itu ditambahkan dengan laba non operasional. Nanti akan mendapatkan hasil 169.775.000. Nah, jadi dengan cara yang multiple step ini maupun dengan cara single step ini hasilnya akan tetap sama. Nah, yang membedakan di antara keduanya ini itu hanya step-stepnya yang berbeda. Kalau di sini, di yang multiple step itu, stepnya terperinci. Jadi, eh, dari mananya itu jelas. Kalau di sini itu dijadikan satu. Tapi hasil akhirnya itu tetap sama. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai laporan laba rugi perusahaan jasa. Jadi kesimpulannya itu, laporan laba rugi perusahaan jasa ialah dokumen keuangan yang menyajikan informasi tentang pendapatan, biaya, dan laba ataupun rugi yang dihasilkan oleh perusahaan jasa selama periode tertentu.
Nah, kesimpulan singkat dari laporan laba rugi perusahaan jasa dapat mencakup informasi tentang jumlah pendapatan yang dihasilkan, biaya-biaya yang dikeluarkan, laba bersih atau rugi bersih yang diperoleh, dan rasio keuntungan. Nah, kesimpulan tadi itu, eh, kesimpulan dari laporan laba rugi dapat membantu investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat keputusan investasi dan bisnis yang tepat. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah kata maupun salah perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali.